Bayangkan jika armada paling mematikan di dunia justru tak mampu bergerak. Bebas di salah satu jalur laut, terpenting di bumi. Amerika Serikat punya kapal induk raksasa, jet tempur siluman, kapal selam nuklir, dan rudal canggih bernilai miliaran dolar. Tapi di Selat Hormuz, semua keunggulan itu seperti kehilangan tajinya. Donald Trump sampai mendesak negara-negara lain ikut turun tangan. Seolah armada raksasa Amerika saja belum cukup. Netes yang telah bombing carrier. Jika jalur sempit nih gagal di Kuwait, Washington bisa terdorong ke opsi yang jauh lebih berbahaya, yakni invasi darat ke Iran. Pertanyaannya, apakah Amerika sedang berjalan menuju jebakan perang panjang? Amerika Serikat selama ini dikenal sebagai negara dengan kekuatan militer laut paling besar di dunia. Mereka memiliki kapal induk raksasa, jet tempur siluman, kapal selam nuklir, rudal jelajah, dan jaringan pangkalan yang tersebar di berbagai kawasan strategis. Dari luar, kekuatan itu tampak seperti jaminan bahwa Washington bisa membuka jalur laut manapun yang dianggap penting bagi kepentingannya. Namun ketika perhatian dunia tertuju ke Selat Hormuz, gambaran itu mulai berubah. Jalur sempit yang menjadi salah satu urat nadi perdagangan, energi global ini justru memperlihatkan bahwa kekuatan besar tidak selalu berarti kebebasan bertindak. Bahkan Presiden Donald Trump sampai mendesak negara-negara lain ikut membantu menguasai kawasan itu. Seolah armada Amerika sendiri belum cukup untuk menghadapi risiko yang ada di sana. Di atas peta, Selat Hormuz terlihat seperti celah sempit yang menghubungkan Teluk Persia dengan perairan yang lebih terbuka. Tetapi dalam logika perang, tempat ini adalah salah satu titik paling berbahaya di dunia. Sebagian besar ekspor energi dari kawasan teluk harus melewati jalur ini. Setiap gangguan kecil di Hormuz bisa langsung mengguncang pasar global, menaikkan harga minyak, dan menekan ekonomi dunia dalam hitungan jam. Karena itulah, penguasaan atas selat ini bukan sekadar soal pelayaran, tetapi soal kekuasaan, tekanan politik, dan kemampuan menentukan stabilitas ekonomi global. Siapapun yang bisa mengancam, Hormuz pada dasarnya memegang kartu as yang sangat mahal nilainya. Masalah bagi Amerika Serikat adalah Selat Hormuz, bukan arena ideal bagi armada raksasa mereka. Kapal induk memang sangat mematikan. Di laut lepas ketika ada ruang luas untuk bermanuver, menjaga jarak, dan mengatur pertahanan berlapis. Tetapi Hormuz adalah kebalikannya. Jalurnya sempit, ruang gerak terbatas, dan ancaman bisa datang dari banyak arah sekaligus. Di tempat seperti ini, kapal besar justru kehilangan sebagian keunggulannya. Kapal induk dan kapal pengawalnya menjadi lebih mudah diprediksi, lebih sulit bermanuver, dan lebih rentan terhadap serangan dari daratan, perairan dangkal, atau udara jarak dekat. Iran memahami logika itu dengan sangat baik. Secara geografis, Teheran berada dalam posisi yang jauh lebih menguntungkan. Jika perang benar-benar berkobar di Selat Hormuz, mereka tidak perlu bertempur di samudera terbuka. Mereka hanya perlu memanfaatkan ruang sempit yang sudah disediakan alam. Dari garis pantai, dari perairan dangkal, dari pegunungan, dan dari titik-titik peluncuran di dekat selat, Iran dapat menciptakan ancaman berlapis yang mempersulit setiap upaya Amerika untuk bergerak bebas. Dalam skenario seperti ini, Hormuz bukan sekadar jalur laut, melainkan benteng alami yang bisa mematahkan logika keunggulan konvensional. Ancaman di Hormuz juga tidak datang dalam satu bentuk. Iran tidak harus mengandalkan satu senjata pamungkas. Mereka bisa memakai kombinasi yang justru lebih sulit dihadapi. Rudal anti kapal dari daratan, drone dalam jumlah besar, kapal cepat dengan taktik serbu mendadak, ranjau laut, dan ancaman kapal selam kecil di perairan dangkal. Setiap elemen ini mungkin tidak tampak sehebat armada galas di atas kertas. Tetapi bila digunakan secara bersamaan dalam ruang sempit, hasilnya bisa sangat mengacaukan. Sistem pertahanan yang dirancang untuk menghadapi ancaman besar dan terukur bisa kewalahan. Menghadapi tekanan dari banyak arah yang datang hampir bersamaan. Inilah yang membuat Selat Hormuz menjadi mimpi buruk strategis. Kapal induk Amerika memang memiliki pesawat canggih dan persenjataan luar biasa. Tetapi semua itu tidak otomatis menjamin keselamatan ketika mereka harus melintas di jalur sempit yang penuh ancaman. Untuk sekadar mempertahankan satu konvoi kapal dagang, dibutuhkan pengawalan, deteksi kesiapan intersepsi, dan logistik yang sangat besar. Jika ancaman datang terus-menerus, biaya pengamanan akan membengkak, amunisi pertahanan akan cepat terkuras, dan tekanan ke personel akan meningkat. Kekuatan besar akhirnya dipaksa bekerja dalam mode bertahan, bukan mendominasi. Amerika sebenarnya sudah lama memahami bahaya semacam ini. Simulasi perang dan perhitungan.
Pentagon sejak lama menunjukkan bahwa kawasan Teluk, khususnya Hormuz, bukan arena yang mudah dikuasai dengan cara klasik. Taktik asimetris Iran selalu menjadi perhatian utama. Di tempat seperti ini, lawan yang lebih lemah secara konvensional bisa menciptakan kerusakan besar hanya dengan memanfaatkan keunggulan medan Hijawatan Zalbi. Artinya, masalah Amerika bukan semata kekurangan kekuatan, tetapi fakta bahwa kekuatan itu tidak bisa dipakai secara optimal di wilayah lawan yang dirancang untuk menjebak kapal besar, memecah fokus pertahanan, dan memperbesar biaya setiap gerakan. Kesulitan itu menjelaskan mengapa Trump sampai mendorong sekutu-sekutunya untuk ikut turun tangan. Secara teori, jika lebih banyak negara ikut mengamankan Hormuz, maka beban patroli, pengawalan, dan perlindungan jalur energi bisa dibagi. Tetapi respons yang muncul justru dingin. Banyak negara memahami bahwa eskalasi di Hormuz bukan perkara sederhana. Sekali konflik besar pecah di sana, bukan hanya kapal perang yang terancam, tetapi juga nilai pasokan energi global, pasar keuangan, dan stabilitas kawasan. Negara-negara lain tidak ingin ikut terseret ke dalam peran yang bisa membuat dunia membayar harga sangat mahal. Satu gangguan besar saja cukup untuk memicu lonjakan harga minyak mengguncing ekonomi global. Disinilah Iran memegang keunggulan strategis yang sangat penting. Mereka tidak harus menghancurkan seluruh armada Amerika untuk membuat Washington kesulitan. Iran hanya perlu menciptakan cukup ketidakpastian agar dunia panik dan Amerika dipaksa mengeluarkan biaya besar untuk menjaga sesuatu yang tak pernah benar-benar aman. Dalam perang seperti ini, kemenangan tidak selalu berarti menenggelamkan kapal induk musuh. Kadang cukup dengan mengubah satu jalur laut menjadi ancaman permanen, membuat setiap pelayaran menjadi perjudian, dan memaksa lawan menghabiskan waktu, uang, serta sumber daya hanya untuk bertahan di tempat. Masalahnya, jika jalur laut tidak bisa diamankan sepenuhnya dan serangan udara tidak berhasil meruntuhkan daya tahan Iran, maka godaan berikutnya adalah membuka skenario invasi darat. Disinilah bahaya yang jauh lebih besar mulai terlihat. Banyak analis kuada mengingatkan bahwa Iran bukan Irak. Negara ini jauh lebih besar, medannya jauh lebih sulit, dan struktur pertahanannya lebih kompleks. Pegunungan jalur sempit, wilayah luas, dan sistem pertahanan berlapis membuat invasi darat bukan operasi singkat yang bisa dimenangkan hanya dengan teknologi unggul. Bahkan jika pasukan Amerika mampu masuk ke beberapa wilayah, pertanyaan sesungguhnya adalah apakah mereka bisa bertahan, menguasai, dan keluar dengan kemenangan yang jelas? Iran telah lama menyiapkan diri untuk skenario semacam itu. Salah satu kekuatan utamanya bukan hanya pada senjata, tetapi pada cara mereka mengatur ketahanan negara. Struktur pertahanan yang terdesentralisasi membuat Iran tidak mudah lumpuh hanya karena kehilangan satu atau dua tokoh penting. Komando bisa tetap berjalan, pasukan lokal bisa bergerak, dan perang bisa diubah menjadi konflik yang menyebar ke banyak titik. Jika Amerika masuk terlalu jauh, mereka hendaknya menghadapi tentara reguler, tetapi juga risiko gerilya, sabotase, dan perang berlarut yang menguras tenaga serta biaya. Disinilah bayangan Vietnam kembali muncul. Amerika Serikat dalam sejarahnya pernah unggul secara teknologi, unggul dari udara, dan unggul dalam daya tembak, tetap gagal mencapai tujuan strategis karena perang dipanjangkan, sampai biaya politik dan militernya menjadi tidak tertahankan. Kemenangan taktis tidak otomatis berarti kemenangan strategis. Vietnam menunjukkan bahwa negara besar bisa kalah bukan karena dihancurkan total, melainkan karena dipaksa bertempur terlalu lama, terlalu mahal, dan terlalu jauh dari harapan kemenangan cepat. Iran memiliki potensi untuk menciptakan pola serupa. Mereka tidak perlu menghancurkan Amerika dalam satu pertempuran besar. Mereka hanya perlu membuat perang itu panjang, mahal, dan penuh ketidakpastian. Tanda-tanda itu sudah mulai terlihat. Jika Hormuz tetap menjadi ancaman, harga minyak bisa melonjak. Jika pangkalan-pangkalan Amerika di kawasan terus berada dalam jangkauan serangan, maka Washington harus membagi fokus antara melindungi jalur laut, menjaga pasukan, dan mempertahankan posisi politik di dalam negeri. Jika sekutu tetap dingin, maka beban akan makin berat. Dan jika publik Amerika mulai lelah melihat biaya perang yang membesar tanpa hasil tegas, tekanan politik di Washington akan tumbuh semakin tajam. Dalam situasi seperti ini, perang tidak lagi hanya ditentukan oleh keberhasilan di medan tempur, tetapi oleh kemampuan mempertahankan dukungan politik, logistik, dan ekonomi dalam jangka panjang. Masalah lain yang tidak kalah serius adalah kelelahan amunisi dan sistem pertahanan.
Perang modern sangat mahal. Intersepsi rudal, patroli, serangan presisi, pengawalan laut, dan perlindungan pangkalan. Semuanya membutuhkan persediaan yang tak terbatas. Jika konflik memanjang, maka tekanan tidak hanya dirasakan pasukan di lapangan, tetapi juga industri pertahanan, rantai pasokan, dan anggaran negara. Iran memahami bahwa lawannya mungkin lebih kaya dan lebih canggih, tetapi bukan berarti tidak bisa dipaksa membayar lebih mahal dari yang diperkirakan. Dalam perang semacam ini, ketahanan seringkali lebih menentukan daripada kesan kekuatan di awal. Karena itulah pertanyaan utama sekarang bukan lagi apakah Amerika Serikat punya kemampuan untuk menyerang Iran. Tentu mereka punya. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah apakah Washington punya strategi keluar yang realistis jika konflik ini terus melebar. Jika Hormuz tak bisa dikuasai sepenuhnya, jika sekutu enggan membantu, jika invasi darat berisiko berubah menjadi perang panjang, dan jika diplomasi macet, maka setiap langkah militer berikutnya justru bisa membawa Amerika masuk lebih dalam ke dalam jebakan yang belum tentu bisa mereka kendalikan. Pada akhirnya inti persoalannya ada di sini. Amerika Serikat bukan lemah. Masalahnya mereka sedang berhadapan dengan medan perang yang mengurangi efektivitas keunggulan mereka. Di Selat Hormuz, kapal induk raksasa bisa kehilangan ruang gerak. Di daratan Iran, kekuatan superior bisa terseret ke perang yang panjang dan melelahkan. Inilah kombinasi yang paling berbahaya. Washington mungkin masih mampu menghancurkan banyak target, tetapi menghancurkan target tidak selalu berarti memenangkan perang. Jika Trump terus mendorong ke arah konfrontasi total tanpa jalan keluar yang jelas, maka yang menunggu di depan bukan kemenangan cepat, melainkan risiko perang besar yang mahal, panjang, dan sangat sulit dihentikan. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जो है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो जो है कि हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों जो है कि आपको ऐसे वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो है कि बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लें ताकि ऐसे मज़ीद वीडियोस आपके पास पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों जो है कि मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अपने हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर देना है और हमारी वीडियो को भी लाइक कर देना है। तो अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं।